She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. 노을 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다 이쁘지 너에게로 이어지는 기분이 Can you be my la 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 굳이 어떤 식으로 널 정의하지 않을 거야 우린 규정들을 멀리하지 그래 보고 싶어 나는 너의 그대로를 너는 그런 내 마음 안에 있는데 넌 너무 예뻐 이미 다 알잖아 늑대들의 눈빛이 너를 향해 가잖아 넌 내게 어떤 환상도 줄 수 있어 이제 내 옆에 와도 토막에 두껍게 이제 맞아줘 아찔하게 노을 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다 이쁘지 너에게로 이어지는 기분이 Can you be my la 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 너가 내게 왔을 때 난 말해 너무 귀여워 너가 있었으면 내 옆에 항상 말야 작은 이빨이 오목조목한 얘기를 만들어 입술에 결 따라 흐르네 우리가 언제나 이렇게 좋을 수 있다면 뭐라도 다 하겠어 너 입술이 내 볼에 도장을 남기면 난 멋있게 말하겠어 너는 내 여자고 우린 이제 구름 위로 가 내일 아침까지 흘러가 노을 같은 너의 그 입술이 바다 같은 너의 그 입술이 내겐 어떤 별보다 이쁘지 너에게로 이어지는 기분이 Can you be my la 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 Can you be my la 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 Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act Amendments yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004, secara umum klasifikasi anak berkebutuhan khusus ada anak dengan gangguan fisik, misalnya tunanetra. Anak tunanetra seperti kita ketahui memiliki kekurangan dalam penglihatannya, jadi penglihatannya tidak berfungsi secara sempurna seperti kita orang awas. Yang kedua yaitu tunarungu. Anak tunarungu yaitu memiliki yang kehilangan seluruh atau sebagian pendengarannya, sehingga dia tidak bisa mendengar dengan sempurna dan juga berkomunikasi tidak bisa secara verbal, itu sulit untuk dilakukan. Yang ketiga yaitu anak tunadaksa. Anak tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat pada alat gerak seperti tulang, sendi, ataupun otot. Nah, kita mungkin bisa melihatnya secara langsung karena anak tunadaksa tidak bisa berjalan. Baik, yang selanjutnya yaitu anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Nah, misalnya anak tunalaras. Anak tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi mereka ini bisa dibilang nakal seperti itu. Nah, yang kedua itu anak dengan gangguan komunikasi atau tunawicara. Anak tunawicara ini mengalami kelainan suara atau artikulasi pengucapan kata. Nah, jadi mereka sulit untuk berbicara secara lancar. Nah, yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, ataupun fungsi bahasa. Nah, yang selanjutnya itu anak dengan hiperaktif. Nah, secara psikologis, anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan tingkah laku yang tidak normal, dan ini disebabkan karena disfungsi neurologis dengan gejala utama yaitu tidak mampu mengendalikan gerakan atau memusatkan perhatian. Mereka
misalnya suka lari ke sana dan kemari, suka lari-lari di kelas gitu. Baik, yang selanjutnya yaitu anak dengan gangguan intelektual. Nah, ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami keterbelakangan mental, atau mereka juga memiliki IQ yang di bawah rata-rata daripada anak umumnya. Mereka mengalami kesulitan dalam hal akademik. Mereka sulit untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah. Selain itu, kemampuan komunikasi dan sosial mereka pun juga kurang seperti itu. Misalnya saja dalam pembelajaran matematika, mereka sulit membedakan yang mana angka 3, yang mana angka 5, karena sering tertukar seperti itu, mereka mudah lupa. Itu anak tunagrahita. Yang kedua itu anak lambat belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum masuk kategori anak yang tunagrahita seperti itu, yaitu IQ sekitar 70 sampai 70. Yang ketiga yaitu anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar ini secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan juga matematika. Yang keempat yaitu anak berbakat. Anak berbakat atau anak CIBI, cerdas istimewa dan bakat istimewa, adalah anak yang memiliki bakat dan kemampuan kecerdasan luar biasa. Mereka memiliki intelijensi yang biasanya di atas rata-rata, kreativitas, tanggung jawab mereka terhadap tugas itu di atas anak pada umumnya, seperti itu. Sehingga untuk mewujudkan potensi mereka agar dapat berkembang secara baik, agar prestasi mereka bagus, maka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima yaitu autisme, yaitu gangguan perkembangan. Anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Biasanya anak autis ini kalau main, mereka lebih suka main sendiri. Mereka suka ngomong sendiri. Yang keenam yaitu anak indigo, adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Secara garis besar, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus jika dilihat dari masa terjadinya dapat dikelompokkan 3 macam. Yang pertama, faktor prenatal atau sebelum lahir, yaitu masa anak masih berada di dalam kandungan telah diketahui mengalami kelainan. Kelainan yang terjadi pada masa prenatal berdasarkan periodisasinya dapat terjadi pada periode embrio, periode janin muda, dan sebagainya. Kedua, yaitu pada saat proses kelahiran, di mana anak mengalami kelainan pada saat proses melahirkan. Ada beberapa sebab kelainan saat anak dilahirkan, antara lain anak lahir sebelum waktunya, lahir dengan bantuan alat, posisi baik tidak normal, dan juga kekurangan oksigen. Lalu yang ketiga ada saat terjadi proses kelahiran, di mana kelainan itu terjadi setelah bayi dilahirkan atau saat anak dalam masa perkembangan. Ada beberapa sebab kelainan tersebut, yaitu infeksi bakteri, kekurangan zat makanan, dan juga kecelakaan, ataupun bisa jadi keracunan. Kita lanjut lagi ke karakteristik anak berkebutuhan khusus. Pertama ada karakteristik tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatannya. Definisi menurut Kaufman dan Halalan, tunanetra diartikan sebagai seseorang yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Kedua, karakteristik tunarungu. Tunarungu adalah individu yang mengalami gangguan pada pendengarannya. Tunarungu biasanya diikuti dengan tunawicara karena mereka sulit untuk belajar mengenai kata dan suara, sehingga mereka sulit untuk mengeluarkan kata-kata dan suara tersebut.
penyandang tunarungu diklasifikasi menjadi dua jenis, ada prelingual dan juga ada postlingual. Prelingual merupakan penyandang tunarungu yang mengalami kekurangan semenjak lahir, sedangkan postlingual merupakan penyandang tunarungu yang mengalami kekurangan pendengaran secara berangsur-angsur dan ketajaman pendengarannya semakin berkurang. Lalu, ada juga karakteristik tunawicara. Tunawicara adalah individu yang mengalami gangguan pada hal berbicara, sehingga sulit untuk menghasilkan suara ataupun mengatakan sesuatu dalam berkomunikasi. Gangguan kesulitan berbicara sering dijumpai dalam kesalahan pengucapan fonem, baik dalam posisi depan, tengah, maupun belakang. Sehingga terjadilah kesalahan dalam pengucapan fonem atau penggantian ucapan fonem. Dan yang keempat, karakteristik tunagrahita. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami retardasi mental disebut sebagai tunagrahita. Tunagrahita sendiri ialah anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan jauh di bawah rata-rata dengan kecerdasan yang dimiliki oleh anak pada umumnya. Kecerdasan jauh di bawah normal ini diukur dari kecerdasan rata-rata anak sesuai dengan usia biologis mereka. Ciri-ciri fisik yang menandakan seorang anak menderita tunagrahita adalah sendi yang lentur, mata anak tampak penuh lipatan kulit, memiliki postur pendek dan kepala yang kecil, jarak antara kedua mata jarang, bagian kepala belakang lebar, mata miring atau juling, rambut jarang dan tipis, berwajah datar, dan memiliki jari-jari kaki yang masuk ke dalam. Nah, lanjut lagi yang kelima, karakteristik tunadaksa. Penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Menurut Halalan dan Kaufman, anak penyandang tunadaksa diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, tunadaksa ortopedi atau orthopedically handicapped, merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, maupun persendian. Sedangkan yang satunya lagi, tunadaksa saraf atau neurologi handicap, merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otak. Dan itulah tadi beberapa karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin ada banyak lagi seperti anak cerdas istimewa, bakat istimewa, dan juga anak tunalaras dan sebagainya. Tapi ini yang disebutkan hanya secara umum saja. Nah, itulah tadi beberapa info mengenai anak berkebutuhan khusus yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, mulai dari pengertiannya, klasifikasinya, dan juga karakteristik serta faktor penyebabnya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK ini diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik berbeda-beda dari individu lainnya, yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak sebayanya atau seusianya, berada di luar standar normal yang berlaku pada masyarakat. Nah, itulah tadi beberapa info mengenai anak berkebutuhan khusus. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan dan juga kesalahan perbuatan. Mohon dimaklumi. Saya dan teman-teman kelompok pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang anak berkebutuhan khusus. Terima kasih.